Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPS. Masih membahas bab 2 mengenai interaksi sosial. Namun subbab yang akan Ibu bahas kali ini mengenai bentuk interaksi yang disosiatif. Jika yang sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bentuk interaksi asosiatif, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa bentuk interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Silakan disimak baik-baik. Interaksi disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas. Nah, kalau sebelumnya yang asosiatif itu biasanya bersifat positif, ya, artinya interaksi itu masih bersifat baik, tidak ada konflik, tidak ada perenggangan solidaritas, berbeda dengan interaksi yang disosiatif. Kalau disosiatif ini biasanya mengarah kepada hal-hal yang negatif, ya, contohnya seperti konflik dan bisa saja merenggangkan solidaritas suatu kelompok ataupun seseorang yang lainnya. Nah, interaksi disosiatif ini punya beberapa bentuk. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Persaingan ini suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, sebuah piala, dan hadiah. Kalau kompetisi ini, ya, persaingan ini dibagi menjadi dua macam. Ada persaingan yang individu, ada juga persaingan yang kelompok. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi Ibu bilang disosiatif itu biasanya bersifat negatif, ya. Nah, bisa saja persaingan ini bersifat positif jika memang kita bersaingnya itu secara jujur, gitu ya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya, istilahnya curang, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat contohnya di sini ada banyak sekali, ada lomba melukis kaligrafi, kemudian ada lomba menyanyi, ada lomba lari, kemudian ada lomba fotografi, ada juga olimpiade, ada juga lomba layang-layang. Ini termasuknya ke persaingan individu. Artinya persaingan tersebut dilakukan secara individu atau perorangan. Jadi yang melakukan persaingannya itu hanya satu orang saja. Berbeda dengan persaingan kelompok. Kalau persaingan kelompok biasanya dilakukan oleh satu kelompok lebih dari satu orang. Contohnya kalian bisa lihat di sana ada lomba futsal, kemudian lomba bakyak, ya, ada juga panjat pinang, kemudian ada basket, kemudian lomba-lomba dalam pramuka, biasanya itu mengandalkan kelompok. Nah, ini adalah bentuk disosiatif yang pertama, persaingan kelompok atau persaingan individu. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Oleh masyarakat umum, kontravensi sering disebut dengan pertikaian dan perselisihan. Kontravensi memiliki suatu gejala-gejala dengan adanya ketidakpastian tentang diri seseorang ataupun rencana dan juga perasaan tidak suka dan kemudian disembunyikan, serta terdapat suatu kebencian dan juga keraguan-raguan terhadap kepribadian dari seseorang. Nah, kalau kontravensi ini suatu perselisihan atau pertikaian, di mana salah satu cirinya itu kita itu mempunyai rasa tidak suka terhadap seseorang, namun rasa sukanya itu hanya bisa disembunyikan. Jadi hanya kita yang tahu saja, gitu ya. Kalau misalkan kita nggak suka sama seseorang, kita tidak secara terang-terangan menyampaikan ketidaksukaan kita, tapi kita hanya menyembunyikannya dalam diri kita. Tapi di dalam hati itu kita tuh ngedumel bahwa kita itu benar-benar nggak suka sama dia, gitu ya. Nah, itu termasuknya kontravensi. Nah, kontravensi ini bisa terjadi di mana saja, ya, bahkan di sekolah pun bisa terjadi antar sesama teman. Misalnya banyak sekali, ya, kalau misalkan ada si Ahmad, gitu ya, si Ahmad ini suka ngebully, kemudian temennya Budi. Nah, Budi ini
nggak suka, tapi dia itu secara sembunyi-sembunyi tidak menyukai Ahmad gitu, karena kalau dia terang-terangan pasti nantinya itu akan ikut dibully juga oleh Ahmad gitu ya, makanya dia menyembunyikan rasa ketidaksukaannya itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kontravensi. Kemudian yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Konflik itu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, kalau ini sudah jelas-jelas ya. Dalam konflik ini biasanya terdapat suatu ancaman atau bahkan yang lebih parah ada kekerasan. Akibat dari konflik yaitu harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak terenggut secara paksa. Ini adalah konflik ya. Jadi akibat-akibat yang muncul karena adanya konflik juga biasanya bersifat merugikan untuk seseorang ya. Contohnya nih seperti demo ya. Memang di Indonesia itu demo itu wajar-wajar saja ya, bahkan ketika suatu kelompok ingin berdemo itu seharusnya minta izin dulu atau memberikan laporan dulu kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang seperti contohnya polisi, agar demo tersebut bisa berjalan secara lancar tanpa adanya suatu kekerasan. Namun tidak sedikit juga ketika adanya demo biasanya ada beberapa orang sebagai provokator. Artinya dia mengajak teman-teman yang lainnya untuk melakukan suatu tindakan yang di luar batas gitu ya. Contohnya nih misalkan ketika demo membakar fasilitas umum ya. Contohnya kemarin tuh demo yang kemarin tentang UU Cipta Kerja. Mungkin ada dari kalian yang menonton beberapa beritanya. Kan sampai halte bus ya, kalau nggak salah sampai halte bus itu dibakar. Nah itu termasuk konflik karena di dalamnya itu ada kekerasan, walaupun kekerasannya tidak terhadap manusia tapi itu sudah merusak fasilitas umum. Kemudian membakar memecahkan kaca gitu ya, sampai melempar-lempar batu gitu. Bahkan yang banyak ibu lihat itu sampai ada beberapa mobil yang dihancurkan gitu ya, yang diinjak-injak, dilempari batu dan lain sebagainya. Kemudian polisi juga sampai ada yang disakiti gitu. Tapi ada juga berita-berita yang ternyata banyak juga para pendemo ya, biasanya tuh mahasiswa yang mendemo mendapat kekerasan juga, kekerasan fisik dari pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Nah itu termasuk konflik pertentangan karena di dalamnya ada kekerasan. Jadi anak-anakku, ketika kita sedang emosi sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan untuk orang lain ya. Kita boleh marah, boleh emosi, tapi harus bisa mengontrol emosi kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, atau bahkan seperti tadi yang ibu ceritakan, kita bisa sampai melukai orang lain karena itu menyakitkan ya, membuat banyak orang merasa tersakiti. Karena dalam Islam itu sebenarnya tidak suka perpecah belahan seperti itu. Bahkan Islam itu sangat mencintai kedamaian. Oleh karena itu, konflik seperti ini jangan sampai ditiru oleh kalian. Begitupun di dalam kelas ya, biasanya konflik yang sering terjadi antara anak yang satu dengan yang lain itu dikarenakan oleh pembulian. Karena tidak menerima, sering dibully, akhirnya ada saja anak yang sampai adu jotos gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi di kita gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja. Oke anak-anakku, itu saja yang bisa ibu sampaikan mengenai interaksi disosiatif ini. Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah memperhatikan ibu, sudah menyimak video ibu. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan dengan subbab yang baru. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.